Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, referen, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah dan mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Tema percaya. Berbicara tentang percaya berarti sebaliknya kalau kita melihat bagaimana kalau orang-orang tidak percaya. Yang tidak percaya tentu dalam kacamata iman di luar Yesus, tidak bersama Yesus, tidak mengakui Yesus. Maka karena tidak percaya, segala sesuatu yang telah diperlihatkan, dilakukan, dibuat oleh Yesus, orang-orang yang sudah tidak percaya, apalagi sudah ada perasaan dendam, tidak setuju, marah, ibarat para imam kaum Farisi ahli Taurat dalam bangsa Yahudi, padahal mereka adalah kelompok kelas atas, penjaga iman dan agama Yahudi. Tetapi sikap dan perilaku mereka menunjukkan sebaliknya. Beda dengan, kita ambil contoh dua orang, Marta dan Maria. Kisah kematian Lazarus itu justru membuat mereka menjadi lain. Kematian tidak saja dilihat dari sisi cara pandang fisik, tetapi rohani juga, seluruh diri dan hidup manusia. Maka saya melihatnya ada orang yang melihatnya Marta dan Maria itu, ada orang lebih menekankan, tapi saya melihat dua-dua ini memiliki porsi dan peran yang bagus di mata Tuhan. Tidak ada yang salah. Yang baik adalah ketika Marta dan Maria setia dan komit melakukan apa yang menurut mata hati mereka indah dan baik di mata Tuhan, melayani Tuhan. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu adalah bukti, ekspresi keyakinan percayaan mereka. Apalagi ketika mereka tahu Lazarus itu dibangkitkan dari mati. Peristiwa itulah yang mengubah arah hidup, orientasi hidup Marta dan Maria. Mereka percaya. Itu tidak berarti bahwa tidak ada kelemahan manusiawi. Ada. Marta tetaplah Marta, Maria tetaplah Maria. Ada kelemahan, tetapi mereka akhirnya menetapkan dan memilih hidup Yesus, perjuangan Yesus, kehendak Tuhan. Itulah yang harus diyakini, dilakukan. Saudara-saudari, maka saya menyebutnya tema percaya, mengandalkan Tuhan. Kita juga adalah murid-murid Kristus, marilah kita mempersembahkan, meyakini, dan mengandalkan Tuhan adalah penguasa hidup kita. Ia setia, ia taat pada janjinya dan menyelamatkan kita. Kunci bagi kita adalah percaya kepadanya. Tuhan memberkati.